Mik. Oke, Bu Asmanira, sudah siap? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu Asmanira? Alhamdulillah baik. Bu Siti bagaimana? Alhamdulillah luar biasa juga ya. Di sela-sela kesibukan kita masih menyempatkan diri untuk saling bertegur sapa di sini ya. Jadi ini Mm-mm. bagaimana nih, Bu Asmanira? Apa sih tujuan yang akan kita capai dari pertemuan kita pada hari ini? Jadi gini Bu, saya kan istilahnya lagi ada permasalahan sedikit dengan posisi saya saat ini yang single parent. Jadi sekarang saya ini selain di sekolah, selain menjadi guru mapel juga menjadi wakil kurikulum, kemudian orang tua di rumah dan juga sekarang lagi menjalani pendidikan guru penggerak seperti Ya, itu. Jadi uh, lebih banyak kadang-kadang keteteran dengan tugas, dengan kerjaan uh, yang membuat istilah cepat capek dan lelah untuk saat ini. Seperti itu, Bu. jadi dengan banyaknya agenda ataupun tugas dan tanggung jawab ibu sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua ya, itu membuat ibu jenuh ya, dengan segala rutinitas yang ibu lakukan ya. Eh, jadi ini kami mau tanya nih, kira-kira apa sih tujuan ibu menjadi menjadi seorang guru, kemudian menjadi seorang calon guru penggerak? Apa sih tujuan yang ingin ibu raih dari segala rutinitas ini? Tujuannya itu apa? Iya, tentunya sebagai guru, yang sebenarnya basicnya dari pendidikan itu saya kan bukan keguruan, ya. Artinya, ketika saya pertama kali artinya semakin dewasa, artinya kan saya harus juga mematangkan, eee, harus upgrade perkembangan diri saya, dengan tuntutan zaman saat ini. Kalau dulu kita di SD itu kan belajarnya ini Ibu Budi, kalau sekarang kan tidak seperti itu lagi. Iya. Jadi emang ya saya tipikal orang yang suka emang dengan istilahnya dengan ilmu-ilmu baru, pengen tahu bagaimana. Jadi uh, singkat cerita kemarin itu udah pernah ngedaftar di angkatan 1. Cuman nggak sempat habis, saya isi essay, terakhir nggak lulus. Kemudian pas saya buka-buka lagi ditutup, terakhir baru dibuka kembali pas di angkatan 7. Nah, di situ di angkatan 7 itu saya siapkan 2 hari khusus untuk mengisi dari mulai biodata sampai isinya untuk guru penggerak ini. Karena saya pengen tahu apa sih yang diajarin di guru penggerak ini, karena kan belum istilah guru penggerak ini kan belum banyak, akhirnya kita belum tahu dari mulut-mulut guru yang lain. Sedangkan misalnya kayak PPG kita kan udah tahu apa-apa aja yang diajarin di situ. Nah, mungkin lebih seperti itu sih, Bu. Kayak gitu. Jadi Bu Asmanira ini lebih menyukai tantangan ya, orang yang Iya. menyukai tantangan. Mungkin itu bisa menjadi sebuah faktor yang mendukung ibu untuk melakukan hal yang lebih baik. Baiklah, mungkin kan ini kan dalam mencapai tujuan tersebut, ini otomatis kan pasti adalah gangguan ataupun rintangan. Mungkin bisa ibu ceritakan nih, apa aja gangguan yang ibu hadapi ataupun gangguan yang ibu alami selama menjalani peran ibu seperti saat ini. Mungkin kalau misalnya untuk saat ini, kalau dari rumah itu kalau hambatan atau gangguan tidak ada ya. Paling mungkin keteterannya ketika di sekolah. Ketika ada kerjaan yang banyak dari wakil kurikulum yang harus saya selesaikan. Nah, nanti sehingga tugas saya ketika mengajar nggak sempat masuk, harus saya alihkan ke guru lain. Padahal kadang-kadang anak-anak nggak mau, Bu, kenapa nggak ibu yang masuk? Sedangkan saya harus
mengejar tugas yang emang dimintakan oleh kadang-kadang dari dinas sehingga harus selesai pada hari itu. Jadi kan kelasnya nggak masuk. Ataupun nanti misalnya karena nggak sempat banyak kerjaan, LMS kan agak ketinggalan sehingga udah jatuh due date-nya juga harus dikejar seperti itu. Nah, ini lebih seperti itu sih hambatannya. Mungkin sisi dari saya itu kurang memanage waktunya ya. Nah, artinya seperti itu. Berarti itu maksudnya apa namanya hambatan yang dari luar itu lebih banyak daripada dari dalam diri ibu sendiri. Maksudnya kan kesulitan-kesulitan yang ibu hadapi, ya kan? Mungkin Kalau hambatan dari diri sendiri, mungkin ada fase emang di mana saya ada periode malasnya. Mungkin udah jenuh karena kan kita full ya. ya sekolah itu dari Senin sampai ke Jumat. Dan itu kadang-kadang kalau perginya jam 8, pulangnya itu udah jam 5, jam 4. Sampai rumah kan udah capek. Habis itu pokoknya bangun pagi cep sekolah, bangun pagi cep sekolah. Jadi habis itu Sabtu jatah libur emang. Paling tapi kalau misalnya ada kerjaan Sabtu juga tetap pergi seperti itu. Nanti emang ada fase di mana kalau dari diri sendiri itu emang ada fase di mana emang malas bekerja. Tapi tak apa-apa. Maksudnya kita mungkin ada kadang-kadang kita ada di fase yang untuk merasa jenuh untuk melakukan sesuatu. Tapi itu namanya Iya, betul. Tapi tentunya kita tidak menarik di balik hambatan itu pasti ada apa namanya daya dukung ataupun pendukung. Apa-apa saja sih yang mendukung kita selama ini. Mungkin bisa ibu ceritakan pada kami. Tidak semuanya itu adalah dalam bentuk hambatan. Pasti ada dalam bentuk dukungan dari siapa iya, ini. sebenarnya. Jadi kan kenapa kita misalnya gini, kalau dukungan mungkin dari keluarga juga ada ya, terutama dari diri sendiri yang selalu untuk ingin berkembang. Kemudian kita juga perhatikan, mesti karena ada rasa sayang kita kepada peserta didik juga sayang sama kita. Kenapa misalnya ibu nggak masuk ke kelas seperti itu kan? Jadi mungkin lebih dari ke itu ya. Jadi teringat lagi, oh saya tidak bisa seperti ini, saya harus saya ubah gitu. Sehingga nanti apa yang saya inginkan untuk anak-anak saya di sekolah itu untuk sukses ke depan itu bisa sesuai dengan keinginan saya. Jadi mungkin dari dukungan-dukungan inilah yang bisa menguatkan seorang Ibu Asmanira juga, ya kan? Iya betul. Jadi mungkin dari permasalahan yang sudah Ibu ceritakan tadi nih, mungkin dengan adanya dukungan itu mungkin ada solusi juga nggak nih dari Ibu nih? Mungkin bisa kita saling berbagi di sini Bu, apa solusi yang mungkin dari permasalahan-permasalahan Ibu itu yang bisa Ibu bagikan kepada kita. Nah, apa saja Bu? Ya, mungkin kalau misalnya untuk solusi saat ini, saya harus lebih pandai untuk mengatur waktu, harus pandai mengatur waktu. Jadi apabila misalnya ada kalau di rumah biasanya saya emang tidak ada masalah kalau dengan keluarga. Karena anak-anak itu kalau pagi bangunnya sama semua cepat. Jadi kalau misalnya untuk keterlambatan ke sekolah nggak ada. Kemudian berarti itulah kalau harus pandai manajemen waktu. Kalau di sekolah pagi itu saya tetap mengajar dulu. Nanti habis zuhur, karena kami masuk sekolahnya itu kan 8:30 dan biasanya saya jam 8 sudah sampai sekolah. Itu biasanya saya pagi buka dulu LMS bentar setengah jam. Kemudian udah siap buka LMS setengah jam, baru masuk ke kelas sampai siang. Kemudian nanti baru habis zuhur itu lanjut lagi LMS. Nah, misalkan nanti ada kerjaan dari kepala sekolah atau apa yang emang mendesak, berarti nanti kelas yang saya ampuh itu saya kasih tugas ataupun saya arahkan anak-anak ke perpustakaan. Kemudian
Mungkin seperti itu yang akan saya lakukan. Lebih mengatur waktunya untuk memilah-milah mana dulu yang perlu terlebih dahulu dikerjakan seperti itu. Jadi maksudnya solusinya lebih ke manajemen waktu untuk mengatur atau memilah yang mana masuk dalam prioritas. Jadi seperti itu Iya, ya. iya, iya, iya. Ya, ini maksudnya apa sih? Kemudian ketika ibu sudah menentukan yang mana prioritas dan yang mana apa namanya solusi yang akan ibu jalankan, mungkin apa sih rencana ibu yang kedepannya yang akan ibu apa namanya untuk mencapai tujuan itu? Bagaimana rencana ibu kedepannya? Mungkin rencananya untuk saat ini, karena kan kita kalau untuk guru penggerak ini kan berakhirnya insya Allah kalau nggak ada halangan kan bulan 8 ya, atau bulan 7. Jadi mungkin rencananya untuk saat ini, karena kan saya ngajarnya 24 jam di sekolah, tambah plus waka lagi. Kadang-kadang pun tugas waka bukan waka aja, sampai tugas kesiswaan waka juga yang kerja. Merangkap semua bu ya. Jadi jadi rencananya ini emang akan setelah Ramadan ini akan cari guru pengganti sebentar untuk anak kelas 1 di kelas 1 ya, untuk anak kelas 1 dua kelas. Nanti kelas 2 saya yang pegang karena kan kelas 3 nggak ada lagi habis lebarannya. Jadi mungkin rencananya lebih ke seperti itu. Mencari salah satu guru pengganti untuk mengajar sementara sampai habis masa guru penggerak, nanti insya Allah di setahun ajaran baru ngajar balik sendiri. Seperti itu. Berarti rencana kedepannya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan orang lain Iya, iya, agar iya. agar tujuan Dengan itu akan memang berkolaborasi dengan guru tercapai. yang lain. Ya, Ya. betul, betul, betul. Karena kebetulan guru matematikanya cuma saya satu di sekolah. Ya, ya, Jadi ya. ya harus harus masuk. Pintar-pintar masuk Bu ya. Ya, makanya kita membutuhkan kolaborasi dengan guru-guru yang lain ya Bu ya untuk Iya, tetap betul. mencapai Karena tujuan itu. Ya, betul. karena kan kalau matematika itu nggak mungkin kita kasih catatan. Betul, betul, betul. Anak-anak kan tidak bisa uh, belajar dengan catatan, tetap harus ada penjelasan dari diri kita dari mana. Tetap harus ada figur seorang guru ya yang mendampingi mereka Iya, ya iya belajar betul. matematika. Nah, kita nih udah ada solusinya nih Bu. Ini bagaimana dengan jangka waktunya nih? Ini kira-kira nih berapa lama dalam untuk mencapai tujuan yang itu? Mungkin kalau misalnya jangka waktunya mungkin kayak saya bilang tadi sampai akhir proses pendidikan guru penggerak ini. Jadi itulah saya akan menggunakan guru pengganti. Nanti insya Allah kalau misalnya masih diberi kesehatan, berarti untuk semester tahun ajaran baru tetap lanjut sendiri lagi seperti itu. Ya, semoga nanti apa yang direncanakan itu berjalan lancar Bu ya. Iya ya. betul. Ini kira-kira ini sudah ada gambaran ya ke depan? Maksudnya kan sudah ada menyiapkan guru pengganti, Ibu sudah ada planning A, planning B kan? Kira-kira untuk mengantisipasi gangguan, apakah ada rencana yang lain yang di luar itu yang sudah Ibu Ibu rencanakan agar apa yang sudah Ibu planningkan sekarang ini bisa berjalan sesuai tracknya? Mungkin kalau planning lain ke depan, kalau misalnya gimana ya bilangnya, kalau planning lain sih belum ada, cuman mungkin gimana ya, kalau misalnya planning kalau misalnya nggak ada guru pengganti ya, tapi emang ini lagi cari guru pengganti belum dapat. Tapi seandainya mungkin nggak dapat ya solusinya tetap masuk sendiri dulu, berusaha kayak tadi harus manage harus membagi waktu, artinya kan full lagi kegiatannya sehari-hari. Tapi berharap ada guru penggantinya. Ya, Ibu sih berharap ada guru pengganti agar Ibu bisa fokus kepada CGP ini. Iya, maksudnya artinya saya ada waktu sedikit yang luang yang sedikit lebih untuk luang. diri sendiri ya. Kalau sekarang kan istilahnya full kita dari pagi sampai sore dulunya.
Jadi pulangnya emang udah capek. Karena kan saya itu punya prinsip itu nggak bawa pulang tugas ke rumah. Ya, Ya, jadi betul. ketika emang saya posisinya di rumah, ya berarti saya sebagai orang tua. Mm-mm. Tidak, jadi emang jatah main dengan anak ya, karena kita pergi pagi, ya, malam kan harus ngedidik anak sendiri seperti itu. Jadi emang saya nggak pernah bawa pulang tugas ke rumah, emang itu. Jadi emang kalau misalnya jatah pulang di sekolah itu saya harus pulang jam 5, ya berarti saya jam 5 pulangnya. Artinya tugas itu tetap saya nggak pernah bawa pulang ke sekolah. Jadi ketika ibu lagi mencoba, ketika ibu di posisi sebagai seorang ibu, ibu akan menempatkan diri sebagai seorang ibu. Iya, Bagaimana betul. namanya? Ketika ibu menjadi seorang guru, ibu juga akan menempatkan posisi ibu sebagai seorang guru. Bagaimana Iya. tidak melepaskan tanggung jawab yang sudah diembankan. Jadi seperti ibu ya, itu ibu ya, Asmanira ya. Mm-mm. Mungkin ini uh, yang terakhir ya Bu ya. Mm-mm. Siapa sih yang bisa membantu ibu ini dalam mencapai atau untuk menjaga tetap komitmen ketika ibu menjadi seorang ibu, bagi anak-anaknya ibu tetap bisa berperan seperti itu, dan juga seperti waktu ibu menjadi seorang guru, ibu juga akan bisa berperan sebagai seorang guru. Mungkin siapa sih orang yang bisa ibu minta bantu untuk tetap menjaga komitmen seperti itu? Yang pertama kalau misalnya komitmen itu tetap dari diri saya sendiri dulu, ya kan? Karena Iya, apa? Yang saya ya yang semua ini yang saya jalanin adalah diri saya sendiri. betul. Heeh. Kemudian, kalau misalnya dari rumah tetap selalu ada dukungan, selalu. Karena apa? Karena, maksudnya anak-anak kan pagi kalau sekolah semua dengan saya, nanti kalau bagian antar jemput ada dari adik di rumah. Jadi, emang misalnya ketika saya udah di sekolah, itu pun full pikiran saya emang di sekolah. Full kegiatan apapun ketika saya di sekolah berarti itu adalah diri saya di sekolah sebagai seorang guru, tidak lagi saya ingat Ya, ke belakang seperti itu. Jadi ya. lebih ke diri sendiri sebenarnya kalau untuk komitmen, untuk menjaga komitmen yang sudah saya buat. Seperti itu. Jadi sebaik-baik menolong itu adalah diri sendiri. Iya, betul betul. Karena emang kan posisinya kita Menjaga yang komitmen. ngejalanin Ya, seperti betul, itu. betul. Ya. Mungkin lebih memperbaiki diri sendiri dulu Bu ya. Tetap menjaga Iya, komitmen, apa yang sudah dikomit itu yang akan Ibu jalankan. Pas Mani Raya ya, iya, sangat luar iya biasa sekali betul. Bu ya. Ya, ini bagaimana dengan tindak lanjut nih? Bagaimana rencana tindak lanjut kita nih ke depannya Ibu? Apakah akan ada sesi-sesi berikutnya untuk kita saling sharing? Ya boleh, nggak apa-apa. Ya, Nanti sangat kan kita sangat bisa ya bisa berkomunikasi iya. via. Sekarang kan kalau media itu banyak, kita mau Betul, betul, komunikasi lewat betul. mana, mau Ya, kita apresiasi pun lewat apa, mau kita ekspresikan lewat apapun media itu kan banyak. Artinya sekarang kan kita tidak monoton untuk mau ya. belajar. Selama kita emang pengen berubah dari diri kita sendiri, semua itu bisa kita lakukan. Asal ada kemauan, pasti ada jalan. Kan seperti itu. Karena kan yang mau merubah diri sendiri itu kita, bukan dasar dari orang lain. Ya, Luar biasa dorongannya tetap sekali dari Bu diri kita. Atsmanira. Mantap sekali ya penutupan yang Sama-sama. sangat luar biasa dari Bu Sisi. Asmanira. Kami juga sering banyak sekali ya belajar dari Bu Asmanira. Terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih atas kesempatan untuk sering sharing di antara kita. Semoga apapun yang sudah Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, amin. Terima Semoga. kasih ya. Sama-sama. Makasih ya Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Siti. Selamat sore Bu Asmanira. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bu Siti sendiri bagaimana? Alhamdulillah juga luar biasa Bu. Ini jadi apa nih aktivitasnya dari tadi pagi sampai sekarang? Ini maksudnya bukan dari pagi seperti biasa Bu ya.
kita ada anak yang belum lulus, kemudian juga kebetulan sedang ada pelatihan untuk bimtek bagi bendahara BOS. Jadi ini baru aja keluar itu. Oh, iya 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 iya. Berarti lumayan menguras tenaga untuk hari ini ya. Ya, tapi tetap semangat Bu. Oh. Ya, betul betul. Itu betul ya. Spirit spirit itu tetap harus ada. Fighting istilahnya. Semangat. Oke, jadi ada permasalahan apa ini? Nah, jadi gini Bu, Iya. eh, kita kan kami kan sedang ikut program guru penggerak. Dan di Mm-mm. dalamnya itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk mengembangkan potensi diri dan potensi peserta didik. Eh, Mm-mm. eh, kita kan berharapnya kita bisa berbagi sesama kepada seluruh rekan sejawat yang ada di sekolah kita. Kita berharap agar mereka itu juga mampu untuk apa namanya setidaknya bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada program pendidikan guru penggerak ini. Tapi kan Mm-mm. tidak semua orang itu memiliki pandangan atau perspektif yang sama. Itu ada pola pikir yang berbeda sehingga kita kesulitan untuk apa namanya menerapkan apa-apa saja yang sudah kita dapatkan. Jadi seperti itu Bu Spanira. Oh iya, iya. Jadi Ibu kan berarti ingin mengimplementasikan ya apa yang Ibu dapatkan di Ya, program guru penggerak ini ke sekolah. Wah, itu luar biasa sekali Bu ya. Karena emang apa yang kita dapatkan di pendidikan guru penggerak ini betul-betul untuk diri pribadi kita sendiri. Nah, ya. mulai dari Rasanya rasanya pun sia-sia Bu kalau misalnya kita cuma mendapatkan untuk diri kita tanpa kita berbagi kepada rekan sejawat. Jadi seperti itu. ya, betul-betul sekali. Karena yang kita dapatkan di sini adalah sesuatu yang emang kita tidak dapatkan di bangku perkuliahan dulu, ya. Betul, betul. Artinya di sini kita belajar secara psikologi untuk mengenal anak bagaimana. Iya, betul. Sehingga apa yang kita dapatkan bisa kita implementasikan ke guru lain. Sehingga Iya. apa yang ya sehingga siswa kita itu bisa belajar ya Iya, merdeka. betul. Oke, namun sejauh ini kira-kira apa aja hambatan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi kan ada di sekolah kami kan maksudnya bukan kami kan masih termasuk orang yang muda. Ada beberapa guru yang menganggap bahwa yang muda itu maksudnya kurang berkompeten. Mereka Mm-mm. ada yang guru dengan senioritas itu lebih percaya pada pengalaman yang sudah didapatkan selama beliau menjadi seorang guru. Jadi ketika ada hal-hal yang baru yang kita tawarkan atau ketika ada hal-hal yang baru yang kita perkenalkan, mereka cenderung apatis dan menolak untuk keluar dari zona nyamannya karena mereka Mm-mm. tetap percaya bahwa pengalaman-pengalaman mereka sebagai guru itu yang terbaik, itulah yang terbaik. Jadi ketika ada hal-hal yang baru yang kami perkenalkan, mereka itu sulit untuk menerima. Jadi seperti itu Bu Asmanira. Ya, artinya ada kesenjangan ya di sekolah Ibu antara orang tua apa yang misalnya udah senior dengan yang junior Junior, ini. ya ada Ya betul. senioritas, ada Ada senioritas di sekolah. senioritasnya. Berarti untuk pergaulannya juga hampir seperti itu. Misalnya pergaulan antara guru-guru di sekolah itu juga hampir seperti itu. Apakah misalnya ada berkelompok-berkelompok juga? Kalau dibilang berkelompok tidak sibuk karena kan yang bermasalah itu cuma sekitar satu atau dua orang atau tiga orang yang sulit untuk menerima itu. Tapi yang Oh. lain maksudnya kan karena mungkin kami sekarang sudah ramai yang muda dan yang guru-guru muda itu lebih open minded. Jadi kan apa namanya yang muda-muda ini yang maksudnya yang bisa kita dekati. Sementara kita kan maunya jangan hanya yang muda, tetapi kan semua keseluruhan yang mau kita rangkul. Jadi seperti itu, Ibu. Iya, jadi kan karena emang kesenjangan ini nggak terlalu, kalau misalnya kita persenkan hanya sekitar 20% ya kesenjangan yang Ya, terjadi di sekolah ini. ya. Kira-kira pernah terpikir nggak sama Ibu itu solusi apa sih yang harus kita cari sehingga nanti kesenjangan itu tidak akan ada seperti itu. Sehingga apa yang Ibu inginkan, Ibu Siti inginkan untuk pengimplementasian secara full di sekolah itu tentang apa
tentang ilmu yang Ibu dapat di pendidikan guru penggerak itu bisa tercover untuk ke semua stakeholder yang ada di sekolah? Mungkin lebih ke kolaborasi Bu ya. Maksudnya kita Mhm, kan ada atasan di sekolah ya. Maksudnya mhm. ada kepala sekolah, mungkin kita lebih berkomunikasi secara intens dengan kepala sekolah. Maksudnya kita lebih melakukan pendekatan kepada beliau, kita meminta bantuan beliau untuk menyediakan fasilitas ataupun waktu untuk kita bisa mendeskripsikan hasil-hasil yang kita dapatkan pada program pendidikan guru penggerak ini. Ya. Sejauh ini, sekolah Ibu itu menerapkan kurikulum apa? Kurikulum K13 Ibu. Udah K13, Iya. artinya berarti kan semua guru itu udah, udah belajar dari platform Merdeka Belajar? Iya, Bu. Artinya setidaknya sedikit, artinya sedikit mereka sudah mengetahui ya, karena kan apa yang kita pelajari di guru penggerak itu hampir sama yang ada di, platform Merdeka Belajar, Iya, iya. iya kan? Seperti itu. Iya. Nah, kira-kira, berarti kan nggak terlalu sulit lagi kita untuk, nggak terlalu sulit lagi kita untuk, mengajak yang 20% tadi untuk Ya. ke ranah kita, seperti itu kan? Ya. Nah, Iya, Bu. nah kira-kira, rencana apa yang akan Ibu lakukan atau planning apa yang sudah Ibu rencanakan, dari yang solusi tadi, ini ya? Jadi seperti ini, kami tetap melakukan pendekatan, Mhm, tetap melakukan pendekatan, tetap melakukan membicarakan, melakukan pendekatan secara personal, lebih mendekati per orangnya. Jadi kan begini sekarang pendidikan begini loh, lebih mengedepankan untuk berpihak pada siswa loh. Ketika mereka itu mau menerima ya alhamdulillah, tetapi ketika mereka itu tidak mau, tetap mau seperti itu, ya sudah, daripada kita terikut menjadi kita terkontaminasi dengan mereka, ya sudah, kita jangan fokus kepada hal yang negatif, kita lebih fokus kepada hal yang lebih positif. Ketika cuma 2 orang atau 3 orang yang tidak mau berubah dan ada 20 orang yang lagi yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi, kenapa nggak kita fokuskan kepada mereka yang lebih banyak? Mengapa kita harus fokuskan kepada yang sedikit tetapi tetap tidak mau berubah ke arah yang lebih baik? Jadi lebih seperti itu sih Bu Asmanira. oh seperti itu, ya. Oke. Nah, pernah nggak, Ibu, selama ini, menerapkan misalnya pernah nggak Ibu selama ini mengimplementasikan apa yang Ibu dapat di pendidikan, program guru penggerak ke kelas atau ke siswa, sehingga dilihat oleh guru dan, timbul pertanyaan ke guru, tersebut kepada siswa, "Apa sih ini, yang kalian, buat? Apa yang kalian kerjakan?" Gitu. Jadi kan anak-anaknya bercerita, nanti anak-anak bercerita balik ke Ibu seperti itu, sebagai yang pernah melakukannya. Kalau kami kan maksudnya kan lebih menekankan kepada proses pembelajaran kita pelajari seperti pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya. Cuman kebetulan pas setelah kita mempelajari itu, kami ada kegiatan di sekolah yang menyebabkan kami tidak bisa untuk mengimplementasikan apa yang kami dapatkan. Kemudian Mhm. juga setelah itu kita ada berlangsung ujian bagi anak kelas 3 sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu belum sepenuhnya bisa diterapkan. Tapi insya Allah kedepannya kita akan mencoba untuk menerapkan. Tetapi untuk teman-teman yang mau mendengarkan, kita sudah melakukan kita sudah menyampaikan secara personal kepada mereka bahwa sekarang kita pembelajaran harus sudah berpihak pada anak yang berdasarkan bakat dan minat anak. Jadi seperti itu. Iya. Mungkin, gini, sedikit pengalaman dari saya pribadi ketika di sekolah ya. Iya. Kemarin itu ketika yang pertama itu di diseminasi hasil, itu saya paling respect pada materi posisi kontrol.
posisi kontrol ya. Jadi di situ kemarin itu kami ketika diseminasi hasil sama guru, banyak ada ketertarikannya di situ. Karena itu kan mengajak ke diri kita kan, memposisi di mana diri kita ada di posisi kontrol tersebut. Iya, iya. Dan pokoknya setelah itu kadang-kadang untuk sehari-hari kami setelah mendengar apa yang saya sampaikan kemarin di diseminasi hasil, malah sekarang itu ayo sering sambilan ngomong, nanti sering belajar. Ayo sambilan ngomong dengan guru-guru lagi bercanda, ayo hari ini di mana posisi kontrolnya. Malahan itu seperti itu saya sering menanyakan kepada guru-guru. Karena mungkin ada di bagian penghukum kita yang memang yang yang bagus itu ada di manajernya. Ya, kemudian satu lagi saya pernah itu di satu kelas saya ada membuat keyakinan kelas. Jadi kan keyakinan kelas itu saya ajak siswanya, emang siswa yang buat. Siswa tuliskan apa yang emang keyakinan yang ingin kalian dapatkan untuk kelas kalian. Jadi udah dibuat di apa tuh post-it ya, yang kecil-kecil. Kemudian saya tempel di dinding. Kemudian ada yang habis itu saya rangkum sama-sama dengan siswa. Dikecilkan lagi keyakinan kelasnya. Nah, ada beberapa ustadz itu yang respect. Apa ini yang kalian kerjakan? Nah, jadi ketika emang siswa itu berulah di dalam kelas, ustadznya teringat yang tadi keyakinan kelas. Jadi balik lagi ke siswanya. Iya, balik lagi ke siswanya. Ayo, kemarin kalian kan udah buat keyakinan kelas nih sama ustazah misalnya. Kenapa telat? Nah, jadi kan artinya ada feedback yang kita dapatkan. Jadi kan guru-guru yang secara tidak langsung tadi mengikuti proses kita, artinya bisa tahu dari dalam kelas bisa tahu dari kelas bahwa ada penerapan seperti itu untuk yang kelas. Ada feedback baiknya yang kita dapatkan. Mungkin nanti bisa Ibu terapkan juga di sekolah. Kita dicoba dulu untuk satu kelas. Jadi ketika ada guru lain yang masuk kan sudah tahu, oh ini yang dikerjakan. Jadi terima kasih banyak Bu. Ini mungkin bisa jadi pembelajaran juga bagi kami. Jadi sebelum kita berbagi, kita dulu mencontohkan apa hal-hal yang pentingnya, apa hal-hal yang positif yang sudah kita pelajari di program pendidikan guru penggerak ini, ya. Iya. Sembari itu juga kita tetap menceritakan, misalnya sambilan kita lagi emang di ruang guru yang tidak pas, misalnya lagi tidak ada kerjaan, tetap menceritakan apa-apa aja. Seperti hal yang kalau misalnya di Lokakarya kan banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan sebenarnya. Ya kan? Itu karena emang implementasi yang kita dapat itu langsung di dunia kita ya, yang kalau ini kan kita hanya daring ya, artinya belajar mandiri sendiri. Betul. Jadi ketika Loka banyak hal yang kita dapatkan seperti itu dari pengajar praktiknya. Ya. Nah, berdasarkan rencana Ibu yang tadi sudah disampaikan, bagaimana sekarang komitmen Ibu untuk mempertahankan rencana tersebut? Karena ini kan maksudnya kan kita bukan proses untuk sendiri, kita kan beramai-ramai. Tentunya kita harus berkolaborasi. Kita tidak bisa dalam usaha untuk membuat arah pendidikan di sekolah kita lebih baik, kita tidak bisa sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan yang lainnya. Ketika ada satu atau dua orang yang maksudnya yang tidak mau berubah, kita nggak usah fokus pada mereka. Maksudnya kita lebih fokus kepada orang yang banyak yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih positif daripada kita fokus kepada dua orang tersebut yang malah takutnya kita sendiri akan terjebak dengan mereka. Jadi kan apa-apa yang kita pelajari di program guru penggerak ini akan sia-sia. Jadi seperti itu, Ibu. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu ini komitmenkan bisa Ibu jalankan dan mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah dan guru yang lain. Insya Allah kalau kepala sekolah emang mendukung penuh apapun yang kami lakukan karena beliau
juga sadar sepenuhnya bahwa ini bisa membawa perubahan pada dunia pendidikan ke arah yang lebih baik. Tentunya membawa pendidikan di sekolah ke arah yang lebih baik, Ibu. Untuk saat ini, kalau untuk saat ini apa ada guru lain yang mendaftar di guru penggerak selanjutnya? Saat ini Bu, kebetulan kemarin tuh rame yang untuk ikut mendaftar. Ada beberapa orang, cuman mereka itu tidak sampai kepada tahap akhir. Masih ketika untuk mengisi esai ada sebagian yang tidak mengisi sepenuhnya. Kalau tidak salah saya ada sekitar 3 entah 4 orang yang berhasil sampai jam 12 malam untuk mengisi esai. Jadi seperti itu. Itu ada berapa? Ada berapa orang yang berhasil sampai SD? 3 orang. Di angkatan berapa? Angkatan 10. Tidak lama lagi ya pengumumannya. Sehingga nanti lebih ada banyak teman lagi yang berkolaborasi. Iya. Sehingga nanti bisa mendaftar juga sebagai sekolah penggerak sekolahnya. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Terima kasih Bu atas maksudnya dengan sesi coaching ini kami ada pencerahan, kami juga dapat ilmu dari Ibu sehingga kami tahu ke depannya ini mau ngapain saja. Jadi kan apa-apa aja planning-planning yang akan kami terapkan untuk ke depannya. Jadi kami sangat terima kasih sama Bu Asmanira. Iya, sama-sama. Saya juga makasih sama Ibu dan saya juga berharap artinya komunikasi dan kolaborasi kita tidak sampai di sini. Apalagi kan kita sama-sama ada di sekolah jenjang SMA ya. Jadi masih kita bisa main di belakang di jalur hijau. Tetap saling berkolaborasi. Ya, insya Allah kita akan terus saling berbagi Bu untuk membawa perubahan terutama ke arah yang lebih baik. Ke arah yang lebih baik lagi. Iya. Baiklah, kalau misalnya tidak ada lagi, berarti saya akhiri ya pertemuan kita hari ini. Dan makasih juga atas yang masukan-masukan juga dari Ibu yang bisa membawa perubahan untuk diri saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat ya, fighting. Gimana nih berhenti merekam? Matiin di sama juga stop recording. Oke. Yang udah kita berjalan ini, kira-kira menurut kita berdua ini apa ya yang sudah berjalan dengan baik dari yang kemarin? Mungkin dari sesi pertanyaan ya lebih terarah ya. Boleh. Ya ada pegangannya sama Ibu kan? Ada. Mungkin ya kalau misalnya kemarin kita kan terlalu fokus sama pertanyaan yang ada di Tirta itu. Mungkin karena kita terlalu fokus, jadi kita terlalu kaku, nggak mengalir, malah kita terpatok pada pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi ketika kita sudah latihan lagi dan terus berlatih, akhirnya kita bisa mencoba lebih baik lagi daripada kemarin, karena kita nggak terfokus pada alur Tirta itu, tetap fokus maksudnya, tetapi kan kita lebih nggak fokus pada pertanyaan alur saja. Nggak fokus pada pertanyaan yang di contoh-contoh Tirta tanpa mengurangi esensi dari Tirta itu sendiri. Kita bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan sendiri yang mencerminkan juga alur Tirta itu ya. Nah, seperti itu ya. Berarti kita kalau ini sudah berjalan lebih bagus ya. Artinya kita nggak berpatokan lagi pada contoh-contoh yang ada di alur Tirta. Nah, kira-kira yang perlu kita perbaiki dan kita tingkatkan dari sini apa sebenarnya? Mungkin kita lebih banyak lagi untuk mencoba melahirkan pertanyaan lebih berbobot ya. Sehingga coach kita pun juga bisa memikirkan pertanyaan untuk melahirkan solusi-solusi yang dihadapinya. Iya.
Mungkin ada penambahan dari Bu Asmanira. Kalau menurut saya sih itu sih Bu, bagaimana cara untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih yang berbobot. berbobot. Kemudian mungkin juga ini ya, Ya. menurut Ana feedbacknya ya, feedback dari Ya. ketika pengampaian oleh coach, ada feedback dari coachnya yang itu mungkin yang masih kurang ya. Ya. Menyampaikan feedbacknya. Ada feedbacknya. Kita juga masih kurang dalam memberikan feedback kepada coaching. Ya, artinya feedback itu juga ini, maksudnya feedback yang sama-sama bermanfaat untuk diri kita berdua. Betul. Penyampaian feedbacknya. Ada yang lain kira-kira sejauh ini? Tidak ada. Udah aman, yang lain lancar alhamdulillah. Oke, kemudian apa di sini yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, artinya kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Kalau di sini kalau kehadiran penuh artinya kita full ya, fokus ya pada permasalahan yang kita bahas. Walaupun ada gangguan di luar sana sini, kita tetap fokus pada coaching, kita berkonsentrasi apapun yang si coaching itu bilang. Ya, betul. Artinya kita tetap fokus, tetap masih menggunakan, tidak terabaikan dengan ya, betul. Tidak terdistraksi dengan keadaan di samping. Walaupun di kami Bu ribut sekali di samping, tapi kita tetap fokus pada pembicaraan kita. Mungkin itu ya. Walaupun yang kita lakukan secara daring nih, nggak tatap muka. Betul. Padahal kalau tatap muka tadi mungkin lebih ini ya, lebih fokus, lebih leluasa lagi. Karena kita kan bisa menangkap sedikit ekspresi pun bisa kita tangkap ya. Tapi kalau di daring kan nanti kan ada macet-macetnya, adalah kesulitannya ya. Tapi sudah sangat luar biasa, fokus kita sangat luar biasa pada hari ini Bu. Iya, betul. Ya. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan nih, yang harus kita lakukan atau apa untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Mungkin apa ya? Menurut Ana ini harus memperdalam diri ya, harus memperdalam diri dengan contoh-contoh coaching yang ada, yang nggak mesti hanya ada di LMS kok menurut Ana sih seperti itu. Artinya kita harus nonton dari YouTube. Betul. Bagaimana coaching yang dilakukan orang di luar sana. Betul. Itu mungkin salah satu yang harus kita lanjutkan. Dan satu lagi, kita tidak terbatas hanya di sini Bu, tapi kan kita di luar itu kita tetap harus berkelanjutan. Sehingga apapun permasalahan ya bisa kita sehingga program coaching ini tidak hanya berlangsung di LMS, tetapi ketika kita ada permasalahan, kita bisa saling berbagi dengan semuanya, maksudnya bisa berkelanjutan baik di dalam sini maupun di luar nanti, ataupun bisa kita mengaplikasikan kepada teman-teman ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada sesi coaching ini. Jadi seperti itu ya. Iya, betul sekali itu. Artinya tetap kita harus ini ya, berkolaborasi di luar, tak hanya dalam anggota kita yang ada di guru penggerak ini. Kita harus saling berbagi dengan di luar. Iya. Kemudian apa yang ini ya untuk pribadi kita masing-masing? Mana dulu ya, tanyakan. Boleh. Apa yang Anda rasakan pada saat Anda di coaching? Rasanya luar biasa ya. Maksudnya kita kita tidak merasa digurui di sini ya. Kita malah kesannya lebih pada sharing. Jadi kan kita memikirkan bahwa solusi yang terbaik itu berasal dari kita sendiri dengan penguatan dari coach. Nah, jadi seperti itu, kita tidak kesannya menggurui, malah kita kesannya kan seperti kita mencoba introspeksi diri sebelumnya untuk jauh menyelami dalam diri, kemudian kita mencari solusi atas permasalahan dengan bantuan dari seorang coach. Jadi seperti itu ya. Kalau Bu Asmanira bagaimana? Ya, kalau saya pribadi juga seperti itu sebenarnya. Ketika emang kita di coaching ini, gimana ya? Artinya kita di sini kan tidak ada, kalau menurut saya kan tidak ada istilahnya tidak ada antara saya dengan
tidak ada perbedaan lah antara saya dengan ibu ketika di coaching. Berarti kita berada di posisi yang sama ketika kita harus emang mengutarakan isi kita, artinya tidak tertekan posisi yang kita inikan. Sama juga berarti lebih ke diri sendiri, komitmennya untuk merubah diri sehingga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Mungkin juga seperti itu, Bu. Ya, betul. Kami sangat setuju, sangat sependapat dengan Bu Asmanira. Mungkin ada lagi pertanyaannya? Nggak ada nih, udah habis. Berarti udah habis saja. Kita kembali ke main room aja. Tunggu, Ana matiin dulu rekamannya. Boleh.